Indonesia dan selamat sore para penggiat wisata Indonesia. Saya Susno Duaji, petani yang sekarang sedang berada di Bali. Saya ingin melihat cara pertanian di daerah sini, Tapak Siring, itu pertanian jeruk. Kemudian saya juga ingin bagaimana membandingkan bagaimana Bali memanfaatkan wisata alamnya. Di Bali ini gunung kita tahu Gunung Batur, kemudian di sebelahnya itu Danau Batur, dan saat musim pariwisata bulan-bulan Juni, kalau bukan musim Covid ini, akan ramai sekali orang di sini. Kita sulit mendapat tempat duduk seperti ini. Nah, parkir juga sulit. Sekarang di era Covid ini saja masih ramai. Nah, bagaimana mereka memanfaatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu pemandangan alam. Gunung yang sedemikian difasilitasi dengan membuat coffee bean seperti ini, yaitu sehingga ini menghasilkan pendapatan yang sangat banyak bagi rakyat. Yaitu pendapatan dari mana rakyat? Objek wisatanya dikelola oleh Banjar. Kita masuk daerah sini bayar biaya masuk. Jadi satu mobil kita berempat kena Rp104.000. Parkir kita kena juga. Kemudian dari masyarakat yang berjualan hasil pertanian, ada yang berjualan jeruk, ada yang berjualan kembang, ada yang berjualan segala macam buah-buahan, laris. Nah, di daerah-daerah Indonesia lainnya seperti di kampung saya di Pagar Alam, itu pemandangan alamnya tidak kalah dengan ini. Kita punya gunung juga, Gunung Dempo. Dan demikian daerah lainnya di Indonesia. Walaupun tidak punya gunung, mungkin mereka punya sungai, mereka punya stepa, mereka punya sabana, mereka punya hutan, mereka punya gunung batu, mereka punya lain-lain. Tinggal bagaimana menggerakkan masyarakatnya supaya masyarakatnya mencintai wisata. Pemerintahnya juga mensupport, memberikan fasilitas kepada pariwisata, dan juga memperkenalkan, memberi fasilitas supaya dari seluruh penjuru tanah air dan dari seluruh penjuru dunia mau. Kalau wisata sudah maju, maka pertaniannya juga akan maju. Kenapa? Masyarakat gampang memasarkan hasil pertanian. Kalau di kampung saya misalnya memasarkan jeruk aja, kita kalau produknya sudah banyak sekali kesulitan. Mangga, memasarkannya kesulitan karena penduduk lokal nggak terlalu banyak. Kemudian kita menghasilkan alpukat di kampung saya di Pagar Alam, memasarkannya kesulitan. Kalaupun laku harganya murah. Tapi kalau orang sudah berkunjung dari seluruh penjuru dunia dan dari seluruh penjuru Nusantara karena ingin melihat keindahan alam, maka roda ekonomi rakyat itu berputar. Pariwisata adalah suatu industri yang sangat adil, memberikan pergerakan ekonomi untuk rakyat, pergerakan ekonomi untuk semua lapisan, mulai dari transportasi, akomodasi, restoran, pedagang-pedagang cenderamata, kemudian guide untuk turis, kemudian lagi segala macam makanan-makanan lokal, kemudian buah-buahan lokal bisa laku dan bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang luar biasa, karena semua objek wisata itu dipungut biaya dan ada sebagiannya yang masuk ke pemerintah daerah. Kemudian juga dari pendapatan restoran, pendapatan hotel, kita tahu semua ditarik pajak. Jadi betapa besarnya manfaat pariwisata untuk daerah dan untuk rakyat dan untuk secara nasional untuk pemerintah. Jadi dengan demikian tidak usah kita merasa kecewa di daerah-daerah lain. Oh, kami tidak seindah Bali. Oh, kami tidak seindah Pulau Lombok. Kami tidak seindah Raja Ampat. Tidak begitu. Allah itu maha adil. Dia memberikan keindahan alam bagi seluruh tanah air Indonesia itu luar biasa dan tidak ada yang sama. Jadi Pagar Alam misalnya tidak perlu mencontoh Bali. Kalimantan tidak perlu mencontoh Bali. Demikian juga Bali tidak perlu mencontoh Sumatera, karena masing-masing daerah itu ada kelebihan.
tinggal bagaimana masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan penggiat pariwisata mengelola kelebihan-kelebihan itu supaya berbeda dengan daerah lain. Contohnya saja, Nusa Tenggara Timur, dia punya komodo, itu mendunia. Dulu Nusa Tenggara tidak dikenal orang, tapi dengan komodonya, dengan apa namanya, dengan kelebihan-kelebihan alamnya, dia berbeda dengan lain. Kalimantan juga punya kelebihan juga dengan lain. Misalnya Kalimantan, kelebihannya dia punya hutan, dia punya hewan yang berbeda dengan daerah lain, dia punya sungai yang berbeda dengan daerah lain. Itulah kehebatan pariwisata dan kehebatan pertanian. Kalau saya sebagai seorang petani ingin agar pertanian berbicara di ranah pariwisata. Artinya apa? Pertanian itu bisa dijadikan pariwisata dengan agro wisata. Contohnya, orang duduk-duduk di sini perlu kopi robusta atau kopi apa. Orang duduk di sini perlu pisang goreng. Orang duduk di sini perlu nikmati buah. Nah, berarti komoditas pertanian laku. Di samping itu, tempat pertanian sendiri bisa jadi objek pariwisata seperti di Ubud. Bagaimana kebun kopi mulai dari memetik, mengeringkannya, disangrai sampai menjadi bubuk kopi, sampai orang menikmati kopi area kebun itu dan dibuat semacam joglo, itu menjadi objek wisata yang sangat menarik. Itu namanya agrowisata dan agroindustri. Jadi masyarakat pariwisata dan masyarakat pertanian kalau menyatu, maka Indonesia akan maju. Selamat bertanya. Nah, ini contohnya. Itu kopi itu. Bagaimana ini orang menikmati kopi di daerah pariwisata. Ngopi dulu. Nah, mari kita ngopi dulu. Berwisata sambil ngopi. Nah, jadi pertanian, pariwisata kalau sudah menyatu, maka dia akan menjadi suatu kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Ayo anak muda, bangun pariwisata dan bangun pertanian. Salam petani Indonesia.